kepingin memberi pekerjaan untuk warga sekitar, karena fenomena yang ada di wilayah kami itu adalah banyak anak muda yang kebingungan mencari tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Yulian Doroputro atau juga biasa dipanggil Baros. Kebetulan saya juga wakil rakyat di Parlemen DPRD Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah saya asli kelahiran Ampelsari, kampung Desa Ampelsari, Kecamatan Paserpan, Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah saya juga punya usaha peternakan burung puyuh yang baru dirilis mulai Januari kemarin. Kenapa saya memilih burung puyuh? Karena salah satunya adalah untuk beternak burung puyuh ini mudah dan biayanya murah. Dari awal saya sama teman saya itu biasa nongkrong, setiap malam itu ada 4 teman saya yang mungkin tidak ada gunanya nongkrong cuman ngopi. Akhirnya kepikiran, apa sih usaha yang bisa kita lakukan untuk sampingan kita selain cuman ngopi-ngopi saja gitu. Akhirnya tercetuslah untuk memelihara burung puyuh ini. Sekaligus saya juga punya pemikiran ke depan, ini cuman dibuat untuk belajar dulu. Ke depan saya kepingin warga-warga sekitar di Desa Ampelsari dan sekitarnya ini juga punya usaha sampingan seperti burung puyuh ini, biar bisa membantu perekonomian keluarga. Karena memang di burung puyuh ini biayanya tidak terlalu mahal, terus cara perawatannya mudah, dan kandangnya cocok untuk lahan yang sempit. Seperti di kandang saya ini pun satu garis ini sudah isi 1000 burung puyuh. Januari kemarin burung puyuh ini saya masukkan ke kandang yang aslinya awal prosesnya itu dari tahun lalu, karena kandangnya ini saya merakit sendiri, membuat sendiri sama teman-teman orang 4 itu tadi. Jadi merakit sendiri kandangnya, akhirnya selesai tahun ini, dan burung puyuhnya masuk bulan Januari kemarin. Untuk memulai usaha burung puyuh ini, persiapan yang pertama adalah pembuatan kandang ya, karena memang kita membuat sendiri kandang, jadi kita rangkai sendiri kandangnya, jadi biayanya lebih dipangkas lagi, lebih murah. Yang pertama kita siapkan kandang, setelah itu kita memilih bibit puyuh. Kebetulan saya juga ada saudara di Kecamatan Tutur itu yang sudah memulai duluan untuk ternak puyuh, jadi saya belajarnya ke sana, belajar untuk memilih bibit, memilih burungnya itu dari saudara saya ini. Yang utama adalah untuk bibit itu kita harus memilih salah satunya ya sehat. Kategori sehat yaitu adalah bobot yang di atas 1 on lah untuk bulan pertama masuk. Setelah bibit masuk, kita juga harus menyediakan pakan di situ. Jadi setelah kandang kita siapkan bibit dan juga kita siapkan pakan dan obat-obatan lah di situ untuk mengatasi puyuh sakit dan vitamin untuk puyuh. Salah satu tujuan saya untuk memelihara puyuh ini yaitu karena saya kepingin memberi pekerjaan untuk warga sekitar, karena fenomena yang ada di wilayah kami itu adalah banyak anak muda yang kebingungan mencari tempat kerja, melamar ke sana ke sini itu sangat bingung. Jadi saya kepingin ini loh, kita tidak usah melamar, kita ciptakan pekerjaan saja. Dengan seperti itu tidak usah bingung cari kerja, kita punya usaha sendiri yang justru bisa lebih bagus untuk menopang perekonomian keluarga. Ke depan saya kepinginnya itu warga-warga sekitar itu juga saya kepingin untuk membuat juga seperti ini, tapi karena ini masih baru, karena ini saya masih belajar, proses belajar, mungkin setahun ini saya belajar dulu, nanti setelahnya ke depan coba kita sharing ke warga, siapa tahu ada warga yang ikut kepingin memelihara
burung puyuh ini. Sistemnya bagaimana? Sistemnya mandiri boleh, tidak apa-apa. Yang kalau mau langsung belajar ke sini, sama-sama kita belajar begini caranya. Nanti kalau sudah kepingin mulai, ayo kita mulai bersama. Tapi kadang ada beberapa warga yang kadang kesulitan di modal. Ke depan saya kepinginnya itu, ayo bagaimana bagi hasilnya. Oh, saya cuma punya lahan mas, tak punya modal. Ayo nanti apa jenengan nanti bagi hasil sama saya, apa nanti kita jenengan setor telur ke saya suplai pakan ke jenengan, kita bicarakan langsung di sini. Setidaknya untuk puyuh ini tujuan utama saya adalah ingin menopang perekonomian di warga, terutama di warga desa ini, biar bisa nambah-nambah pemasukan lah untuk keluarga. Untuk memelihara barang makhluk hidup yang bernyawa itu ya susah gampang mas. Mesti ada kendala-kendala. Salah satunya adalah puyuh itu bisa mengalami stres. Stres kenapa? Karena kadang kaget. Ada juga yang mengalami senok. Senok itu seperti mata yang bengkak atau telinga yang bengkak. Itu karena kendala kohenya yang mungkin bisa amoniaknya naik. Yang ketiga yang sering terjadi adalah puyuh itu bisa mati karena terjepit di sela-sela telur keluar ini. Di sela-sela telur ini biasanya terjepit. Namanya hewan itu kadang nggak tahu ini tempat apa. Ternyata setelah kejepit nggak bisa keluar lagi, akhirnya mati. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah biar puyuh itu tidak kaget dengan suara-suara bising, itu di kandang itu mesti ada suara-suara lagu seperti radio itu 24 jam tetap kita kasih lagu-lagu lah. Itu untuk menghindari puyuh biar tidak kaget. Nomor 2, untuk puyuh biar kadang puyuh itu stres mas, senok, penyakit senok atau bagaimana, itu salah satunya adalah kita juga melakukan penyemprotan disinfektan itu kita rutin, biasanya seminggu 2 kali lah. Terus nomor 2, pembuangan kohe ini jangan terlalu sampai lama. Kita pembuangan kohe ini kita lakukan setiap pagi, 1 hari sekali. Setiap pagi kita lakukan pembersihan kohe biar amoniaknya tidak naik. Terus sirkulasi udara mas, sirkulasi udara tetap kita jaga biar udara keluar masuk kandang itu tetap bagus. Jadi jangan sampai kandangnya ini tertutup, biar sirkulasi udaranya tidak pengap. Jadi kohenya bisa keluar amoniaknya, bau amoniaknya bisa keluar. Yang ketiga adalah yang ini kendala yang sulit untuk kita cegah, yaitu terjepitnya itu tadi. Karena kadang kita pagi kontrol itu aman-aman saja, siang dikit sudah ada aja yang terjepit. Karena ya sudah waktunya mungkin terjepit mas. Itu yang mungkin yang sulit untuk kita antisipasi yang terjepit di tempat telur ini. Karena tempat telur ini kita kasih kecil lubangnya, itu justru telurnya tidak bisa keluar dari kandangnya. Nanti kalau agak besar ya salah satunya adalah yang sering terjadi adalah terjepit. Nggak tahu nanti ke depan, saya juga ini masih proses belajar. Jadi nanti apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjepitnya hewannya ini. Ini saya mulai dari 1000 ekor puyuh. 1000 ekor puyuh ini saya isi 25 ekor per kotak ini, jadi ada 40 kotak. Ini ada 1000 ekor puyuh. Aslinya meskipun satu kotak ini lebih dari 55, diisi 30, 35 itu aslinya enggak apa-apa. Bisa enggak apa-apa. Cuman ini saya coba 25 ekor per kotak. Jadi kalau saya 1000 puyuh itu ada 40 kotak. Jadi untuk memulai usaha puyuh ini tidak ada minimal lah, 100 bisa, 200 bisa, 200 ekor ya, 100 ekor atau 200 ekor, 500 ekor juga bisa. 1000 ekor seperti punya saya ini juga bisa gitu loh. Kalau 500 ekor itu sekitar membutuhkan 20 kotak lah, 20 kotak kandang. Itu ya tidak terlalu lebar lah, di belakang rumah atau di samping rumah bisa dilakukan saja. Nah,
Untuk hasil panen kita ada kelompok Mas, ada kelompok peternak puyuh di situ yang juga bisa menampung hasil panen puyuh ini yang selama ini itu masih kekurangan banyak. Nah, masih kekurangan banyak. Kita di kelompok itu kita masih pemasaran di wilayah Jawa Timur saja itu masih bisa memenuhi sekitar 30% pasar. Jadi peluang untuk telur puyuh ini masih bagus lah gitu. Tapi kalau memang nanti peternak banyak overload, ya jangan, itu sudah rezeki ada yang ngatur Mas. Tapi kalau lihat di sekitar kita saja, saya upload ini buat konten di media sosial tentang telur puyuh ini sudah banyak bakul-bakul atau tengkulak-tengkulak yang sudah WA ke saya untuk menanyakan dijual berapa, telur puyuhnya 1 kilo berapa. Itu sekitar pedagang-pedagang sekitar atau warung-warung sekitar sudah banyak mulai bertanya Mas. Jadi sebelum kita, kalau memang ke overload di kelompok, kita juga sudah bisa jual di sekitar kita. Tapi selama ini 2026 ini kita masih bisa kok untuk suplai pasar di Jawa Timur ini, masih banyak peluang. Siap untuk para pemuda yang gen milenial atau Gen Z, daripada jenengan nanti sulit mencari tempat kerja, tidak ada salahnya kita menciptakan pekerjaan. Selain kita juga bisa menciptakan pekerjaan, selain kita juga mendapatkan penghasilan, kita juga bisa mempekerjakan warga-warga sekitar. Tuh, jadi tetap semangat. Yang penting usaha, kita berikhtiar, dan semuanya itu untuk rezeki biar Tuhan yang mengatur.